Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Nimade Danisya Putri Utami dengan NIM 23110111031 dari program studi bimbingan konseling kelas IKI semester 4. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan beberapa teknik dalam konseling kognitif, diantaranya yaitu teknik inokulasi, teknik restrukturisasi kognitif, teknik reframing, dan teknik thought stopping. Selamat pagi Nabila, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, baik. Apa kesibukan yang Nabila lakukan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya hanya sibuk mengerjakan tugas saja Bu, tetapi akhir-akhir ini tugas yang diberikan itu kebanyakan adalah tugas kelompok Bu. Oh, tugas kelompok, wah pasti seru ya, bisa dikerjakan bersama-sama dan tugasnya jadi cepat selesai. Tidak juga Bu, Loh, kenapa begitu Nabila? karena sebenarnya saya merasa terbebani dengan adanya tugas kelompok ini. Apa yang membuat kamu terbebani dan apakah ada yang bisa saya bantu untuk saat ini? Sebenarnya saya merasa sangat terbebani dan juga sangat kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok ini Bu, karena mereka itu selalu menyuruh saya untuk mengerjakan banyak hal yang harus saya kerjakan, sementara itu bagian yang harusnya mereka kerjakan tidak mereka kerjakan dengan baik. Terlebih lagi jika ada sesuatu yang salah di kelompok, pasti saya yang disalahkan Bu. Jadi saya merasa sangat capek dan terbebani akan hal tersebut. Baik, saya mengerti situasi ini pasti sangat sulit dan membuat kamu merasa tertekan dan juga terbebani. Situasi ini juga dapat menyebabkan stres apabila terjadi secara terus-menerus dan kamu sering merasa tidak dihargai dan juga disalahkan. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, benar, saya merasa seperti itu. Baik, untuk mengatasi hal ini, sekarang saya akan melakukan konseling dengan salah satu teknik, yaitu teknik inokulasi yang bertujuan untuk membantu kamu menghadapi stres dan juga tekanan di masa depan. Apakah kamu ingin mencobanya? Ya Bu, saya ingin mencobanya. Baik, kita mulai dengan menyadari bahwa hal seperti ini mungkin saja kembali terjadi. Nah, itu bisa terjadi bisa saja saat kamu kembali kerja kelompok di pelajaran yang lain. Apabila hal itu terjadi, biasanya apa yang kamu rasakan? Saya merasa terbebani, namun di satu sisi saya juga merasa tidak enak untuk menolaknya Bu. Jadi ujung-ujungnya saya akan mengerjakan itu semua sendiri karena ini adalah tugas kelompok dan nilai saya bergantung dengan tugas ini Bu. Oke, berarti kamu tetap mengerjakannya walaupun kamu merasa terbebani ya? Iya benar Bu. Oke, sekarang mari kita latih responmu. Saat situasi serupa terjadi, kamu bisa mengatakan dengan tegas kepada mereka bahwa aku mau kerja kelompok, tapi kita bagi tugasnya dengan adil. Nah, dengan berkata seperti itu, kamu menunjukkan sikap tegas dan tetap menjaga dirimu. Jadi sebenarnya tidak apa-apa ya Bu, dengan tidak selalu mengiyakan apa yang mereka suruh kepada saya. Benar sekali. Kamu tidak harus mengikuti apa yang mereka katakan. Jadi di sini kamu juga bisa membela untuk diri kamu agar kamu bisa mendapat sesuatu yang adil dan tidak selalu mengalah, sehingga kamu tidak merasa tertekan lagi. Apakah kamu bisa mencoba jika kamu memikirkan hal seperti itu? Ya Bu, saya bisa mencobanya. Nabila, apakah ada hal lain yang kamu rasakan dalam bekerja kelompok sehingga kamu merasa tertekan dan juga terbebani? Iya Bu, sebenarnya saya terus memikirkan tugas kelompok ini, terlebih lagi jika tugas kelompok ini banyak yang harus diselesaikan Bu. Saya takut mereka membicarakan saya jika saya tidak mengerjakan, padahal saya sudah mengerjakan. Terlebih lagi jika ada sesuatu yang salah di kelompok itu, pasti saya yang akan disalahkan Bu. Saya merasa saya adalah manusia yang lemah, jadi dengan hal-hal yang kamu katakan tadi itu merupakan pikiran irasional yang kamu tanamkan dalam diri kamu. Jadi untuk mengatasi hal itu, kita bisa menghentikannya dengan teknik thought stopping yang sudah saya lakukan tadi. Jadi teknik ini membantu kita untuk menghentikan pikiran-pikiran yang negatif. Nah, ketika kamu mulai memikirkan hal-hal negatif seperti tadi, kamu bisa menghentikannya dengan mengatakan stop. Apakah kamu memahami apa yang saya katakan?
Iya Bu, saya memahami apa yang Ibu katakan. Bagus. Setelah itu kamu bisa mengganti pikiranmu dengan kata-kata atau kalimat yang lebih menenangkan. Misalnya seperti aku tidak boleh berpikir seperti itu. Saat ini aku sedang belajar dan aku tidak boleh menghabiskan energiku untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Iya Bu, saya merasa lebih tenang jika saya mengganti pikiran negatif saya menjadi pikiran seperti itu. Bagus Nabila. Sekarang kita akan lanjut pada teknik yang ketiga, yaitu restrukturisasi kognitif. Tadi kamu sempat mengatakan bahwa saya memang lemah. Apakah benar seperti itu? Iya benar Bu. Coba pikirkan, apakah benar semua orang yang baik, orang yang sabar, ataupun orang yang mau mengalah itu adalah orang yang lemah? Sepertinya tidak Bu. Tepat sekali. Terkadang orang yang baik dan juga mengalah itu bukan berarti dia adalah orang yang lemah, melainkan dia sedang menjaga situasi agar bisa tetap membangun hubungan yang baik. Khususnya pada masalah Nabila tadi, kamu pasti sedang berusaha membangun hubungan yang baik dengan teman kelompokmu. Iya Bu, benar. Sekarang mari kita coba ubah pikiran aku lemah menjadi pikiran yang lebih positif. Misalnya, aku tidak lemah, aku hanya berusaha membela diriku dengan cara yang sehat dan juga positif. Apakah jika berpikir seperti itu, hal itu akan membantumu? Iya Bu. Ternyata jika berpikir seperti itu, saya merasa lebih tenang. Apakah jika kamu dihadapkan dengan situasi seperti itu, kamu bisa mencoba teknik ini lagi? Iya Bu, tentu saya bisa. Nah Nabila, bagaimana kamu memandang kerja kelompok ini? Saya memandang dan beranggapan bahwa kerja kelompok ini merupakan sebuah beban yang harus saya tanggung selama saya bersekolah Bu. Oke, sekarang saya akan mengajak kamu untuk mengubah cara pandang itu. Saya akan menggunakan teknik reframing, di mana saya akan mengajak kamu untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, daripada kamu menganggap kerja kelompok ini sebagai beban, kamu bisa memandang bahwa kerja kelompok ini merupakan suatu kesempatan dan juga tempat untuk kamu bisa belajar menjadi pribadi yang tegas dan juga lebih kuat. Baik Bu, saya merasa lebih ringan jika saya berpikir seperti itu. Oke, jadi apabila kamu memiliki pandangan negatif terkait suatu hal, kamu bisa merubahnya menjadi pandangan yang lebih positif. Setiap tekanan bisa menjadi pembelajaran kalau kamu bisa mengelola pikiran dan juga emosi kamu dengan baik. Baik Bu. Hari ini kamu sudah belajar banyak terkait teknik-teknik yang sudah saya berikan tadi untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi. Kamu sudah menunjukkan sikap terbuka dan juga respon yang baik, yang menunjukkan bahwa kamu mau belajar untuk menghadapi situasi seperti ini. Itu sangat bagus Nabila. Iya Bu, terima kasih. Oke, jadi kamu harus ingat bahwa kamu tidak harus selalu mengalah dan juga tidak harus selalu mengikuti apa yang orang lain katakan. Kamu juga berhak untuk memberikan suaramu untuk mencari dan juga mendapatkan keadilan. Apakah saat ini kamu sudah merasa lebih tenang atau masih ada hal yang ingin diutarakan kembali Nabila? Saya merasa lebih tenang Bu, dan saya juga merasa sudah lega. Bagus Nabila. Jika seperti itu, untuk sesi hari ini dapat kita cukupkan. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan lagi, kamu bisa menemui saya kembali. Baik Bu, terima kasih banyak atas saran dan bantuannya. Saya sangat terbantu sekali. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Nabila, sampai bertemu kembali. Sampai bertemu Bu.